Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga semua selalu beri kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan memasuki bab yang baru lagi nih. Ini adalah bab yang terakhir di semester ganjil ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tayamum, sekarang kita akan belajar tentang sholat, bagaimana orang sholat ketika dia sakit, ketika dalam keadaan sakit. Nah, jadi di dalam di buku paket ini di halaman ke-56 itu ada dua cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, jadi apa sih dasar daripada sholat orang yang sakit? Jadi ketika zaman Rasulullah SAW ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi ketika dia sedang sakit, wahai Nabi, bagaimana sholatnya orang yang sedang sakit? Sholatnya aku yang sedang sakit ini. Nah, setelah itu Nabi menjawabnya, kata Nabi, sholatlah engkau dengan berdiri. Ketika tidak mampu maka dengan duduk, ketika tidak mampu maka dengan berbaring. Nah, jadi itu merupakan dasar daripada pelaksanaan sholat yang duduk ataupun berbaring bagi orang yang sakit karena adanya uzur namanya, karena adanya sebab yang mengakibatkan dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara normal, yaitu dengan berdiri. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih tata caranya sholat duduk dan berbaring. Nah, yang pertama yaitu sholat dengan cara dengan cara duduk bagi orang yang sakit. Nah, jadi yang pertama ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama yaitu menghadap kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. Nah, jadi ketika kita menghadap kiblat, jadi ketika kita duduk, maka kaki kita diluruskan lalu menghadapkan ke kiblat, lalu sambil duduk seperti ini, kaki kita lurus ke depan, lurus ke kiblat, menghadap kiblat. Nah, lalu kita berniat untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, selanjutnya yang kedua, mengangkat kedua tangan, yaitu seperti sebagaimana sholat biasanya, yaitu dengan mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan yang ketiga, setelah itu membaca Al-Fatihah dan selanjutnya sampai surah-surah. Dan yang ketiga yaitu rukuknya dengan menempelkan tangannya di lutut. Nah, jadi begini, mencondongkan bagian dadanya ke depan. Nah, jadi itu ruku. Sedangkan sujud, ketika sujud maka kita harus membungkukkan lagi kepala kita. Jadi lebih ditekukan lagi kepala kita agar menandakan bahwasanya kita dalam keadaan sedang sujud. Nah, setelah itu kita yang keempat tadi iktidal, ya kelupaan. Yang keempat itu iktidal. Sebelum sujud kita harus iktidal sebagaimana setelah ruku, yaitu bangkit lagi seperti ini dalam keadaan iktidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah itu baru kita sujud akan membungkukkan terlebih lagi kepala kita, lebih membungkukkan lagi. Nah, selanjutnya baru setelah itu tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, sama saja. Nah, jadi posisi telunjuk kita berada di atas lutut. Nah, jadi itu tahiyat akhir. Setelah itu salam ke kiri dan salam ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi itu sama saja sebenarnya dengan sholat fardu biasanya, hanya saja dalam keadaan duduk. Nah, itu tadi sholat dalam keadaan duduk. Selanjutnya anak-anak Bapak semuanya, kita akan belajar tentang sholat dalam keadaan berbaring. Nah, jadi sholat dalam keadaan berbaring itu ada 4 hal yang kita perlu perhatikan. Nah, jadi ketika kita berbaring, maka kita harus perhatikan arah kiblatnya kemana, dan maka kita harus mengarahkan kaki kita tersebut ke hadap kiblat. Lalu kepala kita ketika kita berbaring harus dinaikkan sedikit, dikasih bantal, dikasih ganjalan di belakang agar kepala kita ataupun wajah kita bisa menghadap kiblat. Nah, jadi ketika kaki dan wajah atau kaki dan muka kita telah menghadap kiblat, maka setelah itu baru kita berniat untuk melaksanakan sholat fardu sebagaimana niat biasanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu bersedekap. Nah,
ketika sudah takbiratul ihram maka kita harus bersedekap seperti ini. Nah, seperti ini tapi dalam keadaan berbaring. Nah, jadi ketika kita bersedekap kita membaca doa Al-Fatihah, iftitah Al-Fatihah, surah-surah pendek dan selanjutnya. Setelah itu maka kita harus ruku. Dikarenakan kita dalam keadaan berbaring tidak memungkinkan untuk kita ruku. Nah, jadi kita hanya menggunakan isyarat saja ketika kita ruku, maka kita takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Nah, kita membayangkan bahwasanya kita dalam keadaan ruku. Jadi kita hanya dengan isyarat saja, hanya dengan perasaan saja, tidak perlu dilakukan, tidak perlu dilaksanakan. Nah, jadi ketika ruku kita rasakan saja, kita bayangkan bahwasanya kita dalam keadaan ruku. Nah, setelah itu itidal sami'allahu liman hamidah, sama saja. Nah, ketika kita harus sujud, maka kita tidak perlu sujud karena kita dalam keadaan berbaring. Jadi kita hanya menggunakan isyarat saja, membayangkan saja bahwa kita dalam keadaan sujud. Nah, itu yang kedua. Sedangkan tahiyat akhir, yang ketiga yaitu tahiyat awal dan akhir. Nah, tahiyat awal yaitu sama saja seperti sholat biasanya, hanya kita menolehkan kepala kita ke kanan dan ke kiri. Dia sama saja seperti sholat yang biasanya. Itu tahiyat akhir, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, jadi yang terakhir yaitu salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri, sama seperti halnya sholat biasanya. Ketika kita berbaring kita juga bisa menolehkan kepala kita ke kanan dan ke kiri. Nah, itu salam yang terakhir. Nah, jadi 4 itu cara bagaimana orang sholat, orang yang sakit ketika dia berbaring. Tadi yang pertama yaitu dengan dalam keadaan duduk, yang kedua yaitu dengan cara berbaring. Nah, jadi itu semuanya bisa dilaksanakan ketika kita dalam keadaan sakit, anak-anak Bapak semuanya. Nah, jadi ketika kita sehat seperti ini, kita harus bersyukur bahwasanya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus melaksanakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah salat, yang terutama salat, karena salat merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.